Lebih 50 tahun yang lalu, terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan Soekarno kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Saat itu, Soekarno dikabarkan memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1965. Kata dikabarkan sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Banyak yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi hingga saat ini, naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebutkan mengenai Super Semar yang juga jadi bukti keberadaannya. Namun, Soekarno membantah telah memberikan surat kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak. Begitulah kata Soekarno dalam pidatonya yang berjudul, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau dikenal dengan sebutan jas merah." Soekarno kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya Super Semar. Menurut Soekarno, Super Semar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan. Sejak peristiwa gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia bisa dibilang sedang genting. Aksi kekerasan terjadi di berbagai wilayah. Anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kelompok underbownya menjadi sasaran. Dari Super Semar ke Super Tasmar. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam mengatakan, situasi politik di Jakarta, terutama di sekitar Istana Kepresidenan pada 11 Maret 1966, memicu puncak ketegangan di lingkar kekuasaan. Sejumlah pasukan tentara tidak dikenal diketahui mengepung Istana Kepresidenan, yang belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris. Komandan Cakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan soal tentara tidak dikenal itu kepada Presiden Soekarno. Atas laporan itu, Soekarno yang saat itu memimpin sidang kabinet lalu menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Perdana Menteri Yohanes Lemena. Soekarno lalu memutuskan untuk terbang ke Bogor dengan helikopter. Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi saat itu sudah sangat meruncing dan panas. Begitulah kata Asfi Warman Adam dalam wawancara dengan kompastv.com pada 6 Maret 2016 lalu. Melihat rawannya situasi saat itu, penjelasan Soekarno mengenai Super Semar itu pun memiliki konteks yang bisa dipahami. Surat perintah itu ditulis Soekarno untuk menjamin keselamatan dirinya, juga keluarganya. Itu juga perintah pengamanan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik. Begitulah ujar Soekarno dalam jas merah. Asfi Warman Adam menilai, perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan berbeda oleh Soeharto. Penafsiran yang berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat surat kebijakan nomor 1-1966 atas nama Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan frasa mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketegangan serta kestabilan jalan revolusi. Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu. Begitulah ujar Asfi. Tidak hanya marah, Soekarno kemudian membuat surat perintah baru yang menyatakan Super Semar itu tidak sah. Surat perintah itu dibuat pada 13 Maret 1966 yang dikenal dengan sebutan Super Tasmar. Keberadaan mengenai Super Tasmar itu terungkap di biografi A.M. Hanafi, mantan duta besar Kuba, yang berjudul Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto. Kudeta merangkak. Keberadaan pandangan ini kemudian menjadi dasar yang menyebutkan bahwa Presiden Soekarno menerbitkan Super Semar bukan atas kehendaknya. Selama ini, memang ada sejumlah kabar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Super Semar kepada Letjen Soeharto melalui 3 jenderal yang menjadi utusan. Ketiga jenderal itu adalah Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Versi lain menyebutkan kehadiran jenderal keempat, yaitu Maijen Maraden Pangabean. Versi kehadiran Maraden Pangabean itu diungkapkan mantan penjaga keamanan Istana Bogor, yaitu Soekardjo Wilarjito. Menurut mantan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, M. Asishin, dalam wawancara kepada Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2005, Soekardjo bahkan mengaku menyaksikan penodongan kepada Soekarno oleh Pangabean.
Tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin pengabaian itu berani. Begitulah ujar Asfi. Istilah dipaksa dianggap Asfi tidak tepat. Soekarno dianggap lebih tepat disebut berada dalam tekanan. Tidak hanya oleh 3 orang jenderal, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto, ucapnya. Asfi memiliki istilah sendiri untuk situasi itu, yaitu kudeta merangkak. Soeharto sendiri sudah membantah mengenai tuduhan kudeta. Dikutip dari arsip harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Super Semar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan. Saya tidak pernah menganggap surat perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Surat perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup terselubung. Dikutip dari harian Kompas 11 Maret 1971.